sering saya sampaikan, 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Tenang saja, tenang saja, tenang saja. Prabowo Gibran sudah. Bagaimana mungkin kita memperoleh tahun emas kalau yang memimpin berasal dari kaleng kongguan? Absurd. Jadi kita dari sekarang berupaya untuk membatalkan imajinasi konyol itu. Nggak akan ada tahun emas kalau pemimpinnya kaleng-kaleng. Aku ini gini-gini mantan jenderal loh. Jadi yang ditampilkan tadi pencak silat tadi benar. Karena ketuanya Pak Prabowo. Ketua Umum IPSI. Ingat sosok Tulodo. Ingma dia bangun korso. Ukuri Handayani. Itu bagus betul. Di zaman Pak Jokowi diubah itu. Ingarso sung korupsi. Ingma dia bangun dinasti. Tuturi cawe-cawe. Gak ada ide. Karena itu kita kehilangan orientasi mau ngapain bangsa ini. Ini yang kita nanti sesungguhnya merdeka. Ini yang membuat kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus dan kita bisa dan kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Buatan anak-anak Indonesia sendiri. Saya ingin pakai produk Indonesia. Saya ingin naik kereta cepat Indonesia. Buatan siapa itu? Cina. Presiden Jokowi pakai mobil buatan Solo, namanya SMK, di dalam dia mimpi. Gak ada satupun buatan Indonesia di situ. Anda makan beras hari ini, Presiden Jokowi mengimpor beras 1 juta ton semester ini. Yang akan Anda makan besok pagi itu beras Cina. Yang bayar siapa? Rakyat, petani Indonesia membeli beras Cina. Artinya petani Indonesia mensubsidi petani Cina. Logikanya begitu. Kita impor 1 juta ton. Ada 7 provinsi kemarin kekeringan sehingga produksi beras kita menurun. Saya demi Allah tidak mengajarkan kita untuk anti asing, tidak. Malam ini dan setiap malam ada 16 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Kelaparan di Asia itu tertinggi. Bayangin, setiap malam ada 16 juta orang Indonesia tidur dengan perut kosong. Kurang lebih 9 juta keluarga tidur dengan perut kosong. Sementara satu keluarga ingin mengendalikan masa depan 220 juta rakyat. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Tidak boleh ada anak yang lapar lagi di Indonesia. Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak minum susu lagi. Tidak boleh ada stunting lagi di Republik Indonesia. Stunting di Indonesia sudah 24-25%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir dia akan kekurangan kemampuan berpikir karena otaknya menyusut 25% di masa formatif years ini. Anda bayangkan. Saya ulangi statistiknya ya. Setiap malam ada 16 juta orang Indonesia tidur dengan perut kosong dan pagi-pagi nunggu BLT. Kalau Anda bayangkan bahwa dinasti ini yang dipilih di depan kaleng kongguan akan memimpin Anda untuk menyeberangkan Indonesia ke tahun emas. Selalu di mana-mana yang kita bicarakan
adalah harapan kita kepada Indonesia Emas 2045. Semua indikator mengatakan menjelang 2045 kita bisa menjadi ekonomi kelima, bahkan mungkin keempat terbesar di dunia ini. Bagaimana mungkin kita memperoleh tahun emas kalau yang memimpin berasal dari kaleng kongguan? Absurd. Jadi kita dari sekarang berupaya untuk membatalkan imajinasi konyol itu. Nggak akan ada tahun emas kalau pemimpinnya kaleng-kaleng. Ada membayangkan 2045 kata Pak Jokowi, kalian akan punya pendapatan kira-kira 5-6 kali dari sekarang. Itu namanya Indonesia Emas. Saya kasih data kecil hari. Setiap satu dari bayi yang lahir akan kehilangan 25% otaknya. Dengan statistik ini, Anda proyeksikan Indonesia Emas yang dijadikan Jokowi bonus demografi, masuk akal nggak? Saya tambahin statistiknya. 80% dari pemilih Indonesia hanya lulus sekolah 7 tahun, artinya tidak lulus SMP. Bonus demografi itu kah? Tidak lulus SMP, kalau dia hamil, bayinya kemungkinan kena nutrisi 25% dan pasti bayar utang 50%, 50 juta, dan keluarganya akan tidur dalam keadaan lapar. Bagaimana kita membayangkan bonus demografi dengan keadaan seperti itu? Saya ingin kalian berpikir, semua ucapan yang keluar dari istana itu lebih buruk dari bungkus kacang. Tidak ada ide di dalam negeri ini yang memungkinkan kita percaya bahwa akan ada bonus demografi, akan ada Indonesia Emas. Dinasti berdarah kotor ini. Saya ulang ya, dinasti itu darahnya biru bukan darah kotor. Presiden Joko Widodo menyinggung nama bakal calon presiden yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, saat membahas karakter pemimpin yang dibutuhkan Indonesia. Hal itu bermula dari ucapan Jokowi soal tantangan global yang dihadapi Indonesia sangat berat. Menurutnya, Indonesia butuh pemimpin kuat agar bisa menghadapi berbagai tantangan dan bergerak menjadi negara maju. Dia pun berguyon dengan membahas sajian seni pencaksilat di pembukaan acara. Jokowi juga menyinggung posisi Prabowo sebagai Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI. Sekali lagi, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Tadi yang ditampilkan tadi pencaksilat. Tadi benar, karena ketuanya Pak Prabowo, sekjennya Pak Teddy, kata Jokowi tertawa pada Rakernas LDII di Jakarta pada Selasa 7 November. Ia menambahkan sambil tertawa, LDII kalau gini-gini pinter banget, memberi simbol-simbol gitu loh. Jokowi kemudian membahas peluang Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Dia berkata, Indonesia mendapat berkah bonus demografi sekitar tahun 2030. Menurut Jokowi, peluang ini bisa membuat Indonesia melompat jauh dalam pembangunan. Namun, hal itu hanya bisa terwujud jika pemimpinan nasional kuat. Kepemimpinan nasional yang mempersatukan, kepemimpinan nasional yang mau merangkul semuanya untuk kekompakan, kesolidan untuk persatuan negara ini dalam mencapai sebuah cita-cita besar, Indonesia Emas 2045, ujar Jokowi. Prabowo menjadi salah satu bakal calon presiden yang telah mendaftar Pilpres 2024. Ia maju bersama anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Prabowo Gibran disokong koalisi yang diisi partai-partai pendukung Jokowi. Mereka adalah Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Garuda, Gelora, dan PSI. Pemulihan ekonomi dunia terus berlanjut. Bahkan posisi kekuatan ekonomi terbesar dunia pun akan berubah. Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden RI, Prabowo Subianto, meyakini Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terkuat keempat di dunia pada 2045. Hal ini karena laju pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional atau Rakernas LDII 2023 yang digelar di Grand Ballroom Gedung Serbaguna atau GSG
Minhajur Rosidin, Jakarta pada Selasa 7 November. Semua indikator, semua pakar, semua institusi ekonomi dan keuangan di seluruh dunia meyakini bahwa Indonesia dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di bumi ini, ungkap Prabowo. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika Indonesia ingin sejajar dengan negara-negara ekonomi kuat lainnya. Ia menekankan perlu adanya kerukunan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk membangun Indonesia. Indonesia bisa menjadi negara yang makmur dan hebat, dengan catatan harus bisa kerjasama, tidak mau menang sendiri, dan harus kompak membangun negeri. Lanjutnya, berdasarkan data PricewaterhouseCoopers, peningkatan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang paling mengejutkan dari daftar 10 besar negara dengan ekonomi terbesar. Saat ini, ekonomi Indonesia menempati urutan 16. Artinya pada 2045 nanti, Indonesia melompat cukup jauh dalam beberapa dekade ke depan. Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi sebuah negara ditentukan oleh pusat-pusat keunggulan ekonomi negara tersebut. Kemajuan dari pusat keunggulan ekonomi juga bergantung pada sumber daya pendukungnya. Prabowo memandang Indonesia dengan wilayah yang sangat luas, tentunya memiliki berbagai pusat keunggulan sumber daya alam. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan iklim dan tanah, keunggulan geostrategis, dan keunggulan sumber daya alam yang melimpah. Keunggulan sumber daya alam tersebut perlu dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Ia menilai saat ini, komoditas sumber daya alam yang dimiliki Indonesia cenderung masih dijual dengan mentah. Untuk itu, ia menekankan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah dan mulai hilirisasi industri terhadap sumber daya alam yang dimiliki. Untuk apa kita merdeka? Punya kekayaan yang melimpah atau kekayaannya tidak kita nikmati. Di situ perlu ada perubahan. Strategi bahan baku jangan dijual dengan murah dan mentah, karena tidak ada nilainya. Contohnya nikel, ungkap Prabowo. Prabowo melanjutkan, hilirisasi industri terhadap sumber daya alam bisa dicapai jika ditopang dengan sumber daya manusia unggul yang dapat meningkatkan nilai komoditas sumber daya alam. Untuk itu, menurutnya pembangunan sumber daya manusia unggul menjadi pengarus utamaan strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Kita akan bangun generasi Indonesia dari dalam kandungan ibunya. Tidak boleh ada stunting lagi di bumi Indonesia. Tidak boleh ada anak yang lapar lagi di Indonesia. Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak minum susu. Sehingga kalau anak Indonesia kuat, sehat, cerdas, maka Indonesia pasti akan maju, ungkapnya. Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan upaya pembangunan sumber daya manusia melalui penajaman 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa. Sebagai program prioritas merupakan strategi yang tepat. 8 bidang pengabdian di LDII ini saya apresiasi, apalagi pembangunan SDM. Hal tersebut akan mendorong Indonesia Emas 2045, tutupnya.